Rasulillah. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Sebelum rangkaian ibadah sholat Jumat kita mulai, akan kami sampaikan beberapa informasi dari takmir Masjid Pangeran Diponegoro. Yang pertama, kepada para jamaah kami persilahkan untuk menempati saf-saf terdepan terlebih dahulu. Kemudian bagi jamaah yang membawa alat komunikasi seperti handphone, gadget, dan sejenisnya, dimohon untuk dinonaktifkan terlebih dahulu demi menjaga ketenangan dan kekhusyuan ibadah sholat Jumat. Serta bagi jamaah yang berdekatan dengan kotak infak, dimohon untuk bisa menyadarkan kepada jamaah di sebelahnya. Alhamdulillah pada sholat Jumat pekan lalu, tanggal 9 September 2022, telah terkumpul infak sebesar Rp3.422.000, sehingga total saldo infak Masjid Pangeran Diponegoro per tanggal 15 September 2022 menjadi sebesar Rp125.850.100. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kasir kepada segenap dermawan dan muhsinin sekalian yang telah berpartisipasi dalam berbagai program kegiatan masjid serta sedekah Jumat baik berupa makanan dan minuman di Masjid Pangeran Diponegoro. Kami informasikan juga bahwa takmir Masjid Pangeran Diponegoro juga memfasilitasi bagi jamaah yang berkenan untuk infak dan sedekah dalam bentuk non-tunai bisa melalui pindai kode QRIS pada kotak infak untuk berbagai dompet digital. Selanjutnya informasi kajian rutin yang diadakan Masjid Pangeran Diponegoro. Yang pertama, kajian rutin Sabtu pagi dengan tema fikih bisnis online yang insya Allah akan dilaksanakan besok hari Sabtu 17 September 2022 ba'da sholat subuh bersama Ustadz Abu Umair Kuswoyo. Kemudian informasi kajian yang kedua yakni kajian rutin Ahad pagi yang insya Allah akan dilaksanakan besok Ahad 18 September 2022 ba'da sholat subuh bersama Bapak Profesor Dr. Haji Suparman Syukur MA. Kami informasikan juga bahwa seluruh kajian rutin Masjid Pangeran Diponegoro serta khutbah Jumat Masjid Pangeran Diponegoro juga bisa disaksikan di laman YouTube MPD Tembalang tanpa spasi. Informasi selanjutnya, takmir Masjid Pangeran Diponegoro masih membuka pendidikan Al-Quran dengan tahsin berasrama dan tahsin non-asrama. Untuk tahsin berasrama diperuntukkan bagi mahasiswa aktif khusus laki-laki dan tahsin non-asrama diperuntukkan bagi semua umur dari anak-anak hingga orang tua laki-laki maupun perempuan. Untuk informasi lebih lanjut serta pendaftaran bisa langsung ke kantor takmir Masjid Pangeran Diponegoro. Kemudian selaku khotib Jumat siang ini insya Allah akan disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Muhammad Ainul Yakin dan imam oleh Akhuna Fikri Rinaldi. Kepada beliau Ustadz Muhammad Ainul Yakin kami persilahkan. Demikian, afu minkum, syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillah, Masya Allah, la yasukul khaira ilallah. Bismillah, Masya Allah, la yasrifu su'a ilallah. Bismillah, Masya Allah, ma kana min nikmatin wa min Allah. Bismillah, Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-kitaba tibyana likulli shay'in wa hudan wa busra wa rahmatal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uqliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa mitaril atim amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun. Kama qala ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa'adbi'il sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqil hasan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Yang pertama, marilah kita tak henti-hentinya senantiasa bersyukur atas limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah masih menetapkan iman dan Islam di hati kita. Dengan keimanan itulah kemudian kita diberi oleh Allah kekuatan untuk melangkahkan kaki kita, memenuhi panggilannya, guna menunaikan kewajiban kita selaku hamba Allah di muka bumi ini. Yaitu di antara kewajiban itu sholat Jum'ah secara berjamaah. Semoga setiap langkah kita menjadi penggugur dosa-dosa kita dan juga menjadi pemberat kebaikan kita kelak di yaumul akhir. Sehingga kelak ketika kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, ditimbang amal kita, kebaikan kita lebih berat daripada keburukan, sehingga kita dimasukkan oleh Allah ke surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin Allahumma amin.
Salawat dan salam marilah kita tak henti-hentinya sanjungkan dan haturkan kepada junjungan kita, kekasih kita, teladan kehidupan kita, manusia yang dijamin pasti benarnya dialah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau. Semoga salat salam juga terlimpah kepadanya dan para sahabatnya juga umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir zaman. Ma'asyiral himin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Dari mimbar yang mulia ini saya tak lupa berwasiat, marilah kita semua bersungguh-sungguh dan terus-menerus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya ayyuhalladzina amanutaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah kalian sekali-kali mati kecuali tetap sebagai seorang muslim. Rasul juga perintahkan kepada kita, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kau berada. Wa adbis sayyi'atal hasanata, dan ikutilah perbuatan keburukan dengan kebaikan. Tamhuha, niscaya akan menghapuskan keburukan itu. Wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah. Takwa adalah perkara yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk menjaga ketakwaan kita dimanapun kita berada. Karena takwa kata kunci kita mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun saat kecuali kita menghadapi problem kehidupan. Lebih-lebih di akhir zaman seperti ini. Persoalan menghampiri manusia setiap saat. Oleh karena itu ketakwaan harus ada di dalam diri kita setiap saat. Sebab Allah sampaikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar persoalan yang dihadapi. Bahkan Allah berikan jaminan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia Allah akan anugerahkan kepadanya, akan berikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah juga sampaikan di tempat lain, wa may yattaqillah yaj'al min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan urusannya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah. Apa itu takwa? Yaitu menjalankan setiap apa yang Allah perintah, baik itu perkara wajib maupun perkara sunnah, dan meninggalkan setiap apa yang Allah larang, baik itu yang haram maupun yang makruh. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, kalau kita perhatikan, takwa ini Allah perintahkan kepada setiap orang yang mengaku mukmin, mengaku iman. Oleh karena itu Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tidak pandang kedudukan jabatannya, maka perintah takwa itu berlaku bagi siapa saja yang mengaku mukmin. Apakah dia rakyat biasa ataukah dia seorang penguasa, semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul akhir. Akan dihadapkan kepada Allah. Setiap orang harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dan tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, ketika kita berusaha menyembunyikan yaitu setiap perbuatan kita, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memasang pengawasan itu di dalam diri kita. Di mana pengawasan itu dipasang oleh Allah di setiap anggota tubuh kita, bahkan di kulit-kulit kita. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam firman-Nya, yaitu ketika Allah mengatakan, wa ma kuntum tastatiruna ayyasada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin donantum bi rabbikum ardakum fa asbahtumul minal khasirin. Allah katakan, wa ma kuntum, dan tidaklah kalian tastatiruna bisa menyembunyikan diri an syahida alaikum dari kesaksian terhadap kalian, yaitu kesaksian sam'ukum, pendengaran kalian,
wala absarukum, tidak juga bisa menyembunyikan dari penglihatan kalian, wala julutukum, bahkan kita tidak bisa menyembunyikan perbuatan kita dari kulit-kulit kita. Allah katakan wala julutukum, dan tidak juga kulit-kulit kalian. Walakin, dan akan tetapi, dzanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun, akan tetapi kalian menyangka dengan sangkaan bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan apa yang kalian kerjakan. Wadzalikum dhannukumul ladzi dzanantum birabbikum, demikian itulah sangkaan kalian yang kalian sangkakan kepada Tuhan kalian. Maka wa ardakum fasbatum minal khasirin, maka jadilah kalian kemudian orang-orang yang merugi. Ma'asyiral muslimin, jamaah cuma yang dirahmati oleh Allah, kalau kita sadari bahwa tidak ada satu pun tindakan kita kecuali dalam pengawasan Allah, maka data semua dicatat oleh Allah dengan caranya. Ketika Allah memerintahkan kulit-kulit kita nanti bersaksi tentang perbuatan kita, maka pada saat itu Allah akan gelar peradilan itu di hadapan seluruh manusia. Tampak di hadapan seluruh manusia kejahatan seseorang yang dilakukan dimanapun ada. Kalau sekarang ini manusia bingung ketika datanya diungkap, seharusnya dia lebih takut lagi ketika datanya diungkap di hadapan Allah SWT, di hadapan seluruh makhluk, yaitu kelak di yaumul akhir, di hari di mana tidak ada seorang pun yang bisa menghindar dan melakukan manipulasi data. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, sikap dan sifat yang demikian itulah yang harus dimiliki oleh seorang mukmin, baik itu rakyat biasa apalagi penguasa. Dan sifat seperti inilah yang dimiliki penguasa-penguasa di awal peradaban Islam, seperti Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin ini juga, bahkan sampai kepada khalifah-khalifah berikutnya. Sehingga walaupun memimpin dalam waktu yang singkat, seperti misalnya Umar bin Abdul Aziz, karena setiap malam dia kumpulkan para ulama untuk mengingatkan bagaimana hari pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT, maka Umar bin Abdul Aziz, cucu dari Sayyidina Umar bin Khattab, memimpin 2 tahun bisa memberantas korupsi yang terjadi di tengah masyarakat, sehingga sampai pada tingkat kesejahteraan ekonomi yang luar biasa, di mana tidak ada seorang pun yang menjadi yaitu mustahik yang harus menerima zakat. Di daerah Afrika sampai harta zakat kemudian digunakan untuk membiayai pernikahan para pemuda yang tidak punya biaya. Itu dicapai oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam waktu 2 tahun. Tapi lihatlah negeri kita ini, bagaimana yang jargon untuk memberantas korupsi semakin hari bukan semakin punah, tetapi justru semakin menjamur, bagaikan yaitu jamur yang tumbuh di musim penghujan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, kenapa itu terjadi? Karena tidak ada ruh di dalam kehidupan perpolitikan kita. Karena agama dipisahkan dari kehidupan. Fasludin anil hayat, fasludin anil daulah, sehingga Tuhan Allah SWT hanya ada di masjid, hanya ada di musola, Tuhan hanya ada di gereja, hanya ada di tempat-tempat ibadah, tapi Tuhan tidak ada di kantor, tidak ada di tempat para anggota dewan, seakan Tuhan juga tidak ada dalam yaitu mereka yang diberi amanah oleh Allah SWT atas mengurusi rakyatnya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, padahal kita tahu bagaimana pemimpin dan penguasa hakikatnya dalam Islam. Pemimpin negeri ini banyak yang muslim. Seharusnya dia sadar bahwa seorang penguasa hakikatnya adalah pelayan rakyat. Seperti yang dikatakan Mula Al-Qari di dalam kitabnya Mirqatul Mafatihi Sarhu Sahih Bukhari. Beliau menyatakan bahwa Ibnu Majah telah meriwayatkan dari Abu Qatadah dan Al-Khatib dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan sayyidul qaumi khadimuhum, pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka. Kemudian Mullah Al-Qari mengutip At-Tibi menjelaskan maksud riwayat ini, bahwa pemimpin itu harus
demikian yakni rakyatnya layaknya pelayan rakyat, karena ia wajib mewujudkan berbagai kemaslahatan mereka dan mengurusi keadaan mereka secara lahir dan batin. Maka sebagai khadimul ummah, pelayan rakyat, semestinya penguasa selalu mengutamakan untuk kemaslahatan dan mengurusi urusan rakyatnya, tidak menyusahkan mereka, tidak menyempitkan kehidupan mereka, tidak merugikan dan membahayakan dan menyengsarakan rakyat. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, Islam telah menggariskan bahwa penguasa wajib mengurusi segala urusan dan kemaslahatan rakyatnya, sebab dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas hal itu, sebagaimana Rasul sabdakan dalam hadis riwayat Muslim, fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Pemimpin adalah pihak yang berkewajiban memelihara urusan rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus. Tugas pemimpin adalah yaitu menunaikan siasah, yakni politik, yakni riayatu su'unil ummah, yaitu pemeliharaan urusan rakyat, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi. Dia bertugas untuk al-qiyamu bi amrin bima huwa aslahu, yaitu melaksanakan suatu urusan dengan sesuatu yang paling baik. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah SAW mencela seorang penguasa atau pemimpin yang abai terhadap urusan rakyat, apalagi jika penguasa tersebut sering bertindak zalim terhadap rakyatnya. Beliau Rasul bersabda, inna sarrari'il khutamah, sesungguhnya seburuk-buruk pemimpin adalah al-khutamah, yaitu yang mendolimi rakyatnya dan tidak menyayangi mereka. Hadis riwayat Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, bukan penguasa yang baik dalam pandangan Islam jika penguasa itu membebani kehidupan rakyat, apalagi rakyat lagi susah. Misalnya menaikkan harga BBM di tengah-tengah kesulitan ekonomi yang belum pulih akibat pandemi COVID yang berlangsung 2 hingga 3 tahun. Belum beranjak ekonomi ini, kemudian ditambah beban dengan naiknya BBM di tengah-tengah harga minyak dunia sedang turun. Sungguh ini sebuah tindakan yang zalim dari seorang penguasa karena membebani rakyatnya. Tidakkah dia yang diamanai kekuasaan itu ingat doa Rasul, di mana Rasulullah SAW telah berdoa, Allahumma man waliya min amrin ummati say'an fastaqil alaihim fasquq alaih, wa man waliya min amrin ummati say'an farafaqa bihim farfuq bih. Ya Allah, siapa saja yang menangani urusan umatku lalu dia menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia. Dan siapa saja yang menangani urusan umatku lalu dia berbuat baik kepada mereka, maka perlakukanlah dia dengan baik. Hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, berdasarkan hadis yang mulia ini, Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar Nawawiyah, beliau membolehkan berdoa atas suatu kezaliman. Artinya boleh mendoakan keburukan bagi penguasa yang zalim atas kezalimannya, agar Allah Subhanahu wa taala menimpakan balasan yang setimpal kepadanya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, kezaliman demi kezaliman itu muncul karena kita tidak hidup di dalam naungan Islam. Kezaliman demi kezaliman itu muncul karena kita berpaling dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengingatkan kita dengan keras, wa man a'radha an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka. Siapa saja yang berpaling dari peringatanku, dari tuntunanku, maka sungguh baginya penghidupan yang susah. Kalau seseorang berpaling dari Al-Quran, dia akan disusahkan oleh Allah. Kalau pemimpin itu berpaling dari Al-Quran, rakyatnya yang susah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, itulah yang Allah sampaikan. Oleh karena itu, sudah seharusnya ketika kita ingin hidup kita sejahtera dunia dan akhirat, tidak ada lain kecuali kembali kepada tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menurunkan Quran untuk mengatur kehidupan kita seluruh sisinya. Sebagaimana Allah sampaikan, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'in. Kami turunkan kitab menjelaskan setiap masalah.
Dan Allah katakan, yaitu wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus kau Muhammad kecuali menjadi rahmat seluruh alam. Maka ayat ini dimaknai oleh para ulama bahwa kerahmatan akan terjadi ba'da tatbiqu syariah, setelah diterapkannya hukum Allah dalam seluruh sisi kehidupan. Oleh karena Islam mengatur seluruh aspek kehidupan. Allah bukan hanya ahli dalam mengatur urusan ibadah mahdoh. Allah bukan hanya ahli dalam mengurus salat, mengurus jenazah, tapi Allah juga ahli mengurus bagaimana negara sehingga menjadi sejahtera rakyatnya. Dan itu telah ditunjukkan dalam perjalanan kehidupan kaum muslimin. Ketika para pemimpin muslim tunduk patuh pada aturan Allah, maka kesejahteraan yang terjadi. Bukan pemimpinnya yang kaya lalu rakyatnya yang miskin. Tapi kita lihat bagaimana ketika Islam betul-betul diterapkan. Maka justru yang harus makan lebih dulu itu adalah rakyat. Pemimpin belakangan itu yang dicontohkan oleh baginda Rasul dan khulafaur rasyidin al-mahdiin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah. Maka kejadian demi kejadian seharusnya menyadarkan kita untuk segera kembali kepada tuntunan Allah sebelum ajal menjemput kita. Karena ketika kita ingin meraih akhir hidup yang husnul khotimah, seperti yang Allah sampaikan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian sekali-kali mati kecuali menjadi orang yang berserah diri, tunduk patuh pada aturan Allah. Kemudian tatkala kita tunduk patuh pada aturan Allah, ajal datang, maka kita meraih kehidupan yang husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah melembutkan hati kita, sehingga hati kita mau tunduk patuh dengan aturan Allah dimanapun kita berada, sehingga kita bisa meraih kehidupan yang Allah inginkan. Jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang dipanggil oleh Allah dengan panggilannya, ya ayatuhan nafsul mutmainah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, fadkhuli jannati. Barakallahu walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim wa qur rabbi wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa ittaqullah faqad fajal muttaqun. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita akhirnya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang menciptakan kita, yang memberikan kehidupan kepada kita, yang menganugerahkan segala rezeki kepada kita. Dialah pula zat yang mematikan kita, membangkitkan kita setelah kematian, dan minta pertanggungjawaban setiap perilaku kita. Marilah kita mohon kepadanya agar kita selalu dijaga di dalam iman dan Islam hingga ajal menjemput kita. Innallaha malaikatahu yushollu ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Wa ya khadiyal hajj Allahumma arinal haqqa haqqa warjuna tiba wa arinal batila batila warjuna tinaba. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik wa ta'atik rabbana la tu'zi qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inzil Islam wal muslimin wa alqil kafaratul musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ana a'da'ajin. Allahumma ansur manasratin waqtul man qatalal mu'minin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzuka min syaqatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tataru'ana wa ta'budana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wala dzikrul akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat wa qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha